Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Melinda Putri dengan NPM 201843500702, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, ingin mendemonstrasikan perancangan sistem informasi penjualan alat tulis kantor pada CV Satria Perkasa berbasis Java. Di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP dan juga NetBeans. Sebelumnya kita pastikan dulu XAMPP-nya sudah nyala atau sudah di start. Kita klik tombol start pada a page dan juga MySQL-nya. Setelah di start, baru kita coba jalankan Java pada NetBeans-nya. Kita jalankan build file-nya. Nah, akan tampil tampilan layar login berupa username dan juga password. Kita masukkan username dan juga passwordnya. Lalu kita klik login, akan muncul kotak dialog yang mengatakan bahwa login telah berhasil. Kita klik OK dan akan diarahkan kepada menu utama sistem tersebut. Ada data barang, data customer, transaksi, pemesanan, pengiriman, pembayaran, dan juga button laporan. Kita coba isi di data barang. Nah, ini adalah tampilan sederhana dari form data barang berupa kode barang, nama barang, stok, merek, supplier, harga modal, dan harga jual. Begitu juga dengan buttonnya, ada button simpan, hapus, edit, dan juga button keluar. Kita coba isi data barangnya. Misalnya kita isi data barangnya DB001, belum ada ya. Misalnya kita isi apa ya, spidol, stoknya 8 misalnya, mereknya Snowman, biasanya spidol ya. Suppliernya kita samain aja, samain di bawah, toko baru. Harga modalnya 8.000, harga jualnya 10.000 misalnya. Kita klik button simpan. Nah, akan muncul kotak dialog bahwa registrasi berhasil. Kita klik OK dan dia masuk di paling atas. Spidol, stok 8, Snowman, toko baru, harga modal dan harga jualnya juga ada. Nah, untuk mengubahnya, misal kita ingin update si stoknya. Stoknya kita update menjadi 15. Harganya misalnya dia modelnya naik dari 10.000. Maka harga jualnya juga naik, misalnya jadi 13.000. Lalu kita klik tombol edit, maka data berhasil berubah. Nah, stoknya berubah 15, harga modalnya menjadi 10.000 dan harga jualnya menjadi 13.000. Lalu kita coba untuk menghapus datanya. Menghapus data, kita klik data yang ingin kita ubah. Lalu kita klik tombol hapus. Nah, maka si spidol tadi udah nggak ada di tabel. Nah, untuk mencari data barangnya, kita bisa menggunakan kode barang dan juga nama barang. Di sini saya akan mencoba menggunakan kode barang. Misalnya SP005. Kita cari. Nah, di sini akan muncul data barang dari kode barang SP005 berupa kertas dan yang lainnya. Lalu kita coba menggunakan nama barang. Misalnya nama barangnya spidol tadi ya, misalnya enggak ada ya tadi. Kita cari buku misalnya. Nah, ini kita cari buku, ada buku kampus, ada buku sidu. Jadi kalau ada nama barang yang buku dia akan muncul semua. Kalau kita tambahkan buku sidu, yang muncul buku sidu, seperti itu. Nah, untuk button keluar akan kembali ke menu utama.
Selanjutnya adalah data customer. Berikut adalah form data customer. Di sini ID customernya menggunakan ID otomatis. Jadi karena di sini udah mentoknya di C0011, maka selanjutnya ialah C0012. Nah, kita coba isi aja. C0012 misalnya SD Kartika. Emailnya sdkartika@yahoo.com misalnya. Nomor teleponnya kita isi asal aja. Alamatnya. Nah, kita klik tombol simpan. Registrasi berhasil dan dia otomatis ada di paling bawah urutan nomor 12. Nah, untuk mengubahnya kita klik aja yang mau diubah. Misalnya kita mau ubah nomor teleponnya. Nah, baru kita klik tombol ubah, maka data berhasil berubah nih, nomor teleponnya jadi berubah. Nah, untuk menghapusnya sama, kita klik tombol yang kita klik data yang ingin dihapus, lalu kita klik tombol hapusnya. Nah, dia akan hilang C0011 dan dia balik lagi ke C0012. Untuk mencari kita bisa menggunakan ID customer dan juga nama instansinya. Misalnya cari C0001. Nah, dia akan muncul untuk customer umum. Lalu selanjutnya kita cari Unindra misalnya ya. Karena tadi di tabelnya ada data Unindra, kita cari aja. Nah, dia akan muncul data customer dari Unindra. Kita klik tombol keluar, kembali ke menu utama. Untuk transaksinya, berikut adalah contoh form transaksi penjualan. ID transaksinya masih menggunakan ID transaksi otomatis juga. T0014 berarti dia udah transaksi yang ke-14. Kita masukkan transaksinya, misalnya tanggal sekarang, terus misalnya yang pesen Unindra, pembayarannya kita bikin Tempo. Nah, kode barangnya misalnya di sini dia bisa untuk berkali-kali input kalau misalnya kita klik keranjang ya. Misalnya tadi DB003, kita jumlahnya masukkan 4, maka totalnya ketahuan. Kita masukkan keranjang, nah dia akan masuk ke dalam tabel. Kita input lagi barang apa yang dibeli, misalnya SP002. Misalnya beli 2, kita masukkan keranjang, kita masukkan lagi SP berapa ya, 006 misalnya, beli 1 aja. Nah, ini yang tampil adalah barang-barang yang ingin dibeli gitu. Total belanjanya adalah total dari sini. Kita input berapa jumlah dia bayar, misalnya 100, 200 ya. Nah, terus baru kita klik simpan. Registrasi berhasil dan dia akan muncul juga nota pembeliannya. Ini seperti kwitansinya gitu, beserta daftar belanjaannya. Ini bisa langsung di print. Kalau mau langsung di print, bisa juga kita save. Save-nya bisa format PDF atau format docs gitu. Kita kembali keluar, kembali ke menu utama. Selanjutnya ialah pemesanan. Kita klik pemesanan. Nah, berikut adalah form pemesanan berisi ID transaksi, tanggal pemesanan, total ID customer, nama instansi, dan juga pembayaran. Ini kita input ID transaksinya menggunakan ID transaksi misalnya T0013, ada nggak ya? Oh, ada. 14 juga ada. 15 ada ya? 14 ya. Nah, T0014 itu dia otomatis
si data transaksinya Unindra. Nah, misalnya kita pembayarannya Tempo, kita simpan, dia akan masuk di paling bawah tuh, dia punya Unindra Tempo. Untuk ngubahnya bisa kita ubah dari Tempo menjadi kontan misalnya. Kita klik ubah, data berhasil berubah dan pembayarannya berubah menjadi kontan. Untuk hapus juga masih sama. Misalnya kita mau hapus ID transaksi T002, kita klik datanya, baru kita klik button hapus. Nah, sekarang udah nggak ada karena paling atas sekarang T003. Untuk mencari data pemesanannya, kita bisa menggunakan ID transaksi dan juga ID customer, teman-teman. Kita masukin misalnya T0011 misalnya, kita cari. Nah, kelihatan kan muncul form pemesanan dari transaksi T0011. Nah, kita coba cari menggunakan ID customer. ID customernya misalnya dari C0001. Nah, dia akan muncul pemesanan-pemesanan dari si ID customer C001 itu apa aja. Nah, dia udah melakukan sekitar 4 kali transaksi berarti. Begitu. Nah, kita kembali keluar. Sekarang kita coba pengiriman. Untuk pengiriman isinya masih ID transaksi, nama instansi, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, pengirim, dan status pengiriman. Kita coba aja langsung input. Misalnya kita input masih sama kayak yang pemesanan T00 berapa ya? 13 ada nggak ya? 12. Kita input tanggal pengirimannya misalnya Senin lah ya. Nah, pengirimnya misalnya namanya Dodi. Kita simpan. Registrasi berhasil. Kita cari di paling bawah. Nah, ini udah ada umum gitu. Kita bisa input lagi misalnya T0013 atau 14 ya, kita coba. Kita input lagi tanggal 5 misalnya, pengirimnya namanya Abdul misalnya, lalu kita klik simpan. Dia akan muncul lagi di paling bawah. Untuk mengubahnya kita bisa klik data yang mau diubah. Misalnya kita mau mengubah status pengirimannya udah selesai gitu. Nah, baru kita klik tombol ubah, data berhasil ubah menjadi selesai. Nah, untuk menghapusnya kita klik aja data yang ingin dihapus. Misalnya saya mau menghapus T0012 ingin dihapus, kita klik hapus, data berhasil dihapus gitu. Kita terus untuk mencarinya bisa menggunakan ID transaksi dan juga nama instansi gitu. Kita cari misalnya menggunakan ID transaksi T001. Nah, ini akan muncul pengiriman dari ID transaksi T01. Kita bisa juga cari dari nama instansinya, misalnya Unindra tadi kan, Unindra. Cari, nah dia muncul data pengiriman dari Unindra. Kita keluar, lalu ke pembayaran. Nah, pembayaran ini ID bayarnya menggunakan ID bayar otomatis, karena di sini paling jauh 5, berarti sekarang ID bayar yang ke-6. ID transaksinya mau aku masukin yang Unindra tadi. Nah, ini dia. Tanggal bayarnya misalnya tanggal 5. Status pengirimannya tadi pengiriman udah selesai. Misalnya dia belum lunas, kita simpan. Oke. Nah, dia akan masuk di paling bawah, belum lunas. Untuk ngubahnya juga sama. Misalnya status pembayarannya berubah menjadi lunas. Kita ubah. Nah, status pembayarannya berubah menjadi lunas. Nah, untuk menghapusnya kita coba dari klik yang ini.
data yang mau dihapus, baru kita tombol hapus. Maka udah nggak ada nih dia tadi yang T0011. Untuk mencarinya bisa menggunakan ID transaksi dan juga nama instansinya. Mau coba dari ID transaksi nih teman-teman, T0002 misalnya. Kita cari, nah yang muncul ID transaksi dari T002 aja. Terus mau pakai nama, misalnya Unindra tadi ya, masih sama. Cari, nah ini muncul si pembayaran dari Unindra gitu. Kita kembali keluar, lalu klik button laporan. Nah ini akan muncul ke menu laporan berisi data transaksi, data pembayaran, terus ada data barang, surat jalan, dan juga data pembayarannya. Kita coba ke data transaksi. Misalnya kita masukkan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Tanggal 7 boleh deh. Kita klik cetak. Nah, ini yang masuk sekitaran tanggal separameter tadi gitu. Atau kita juga bisa mau input hari ini aja, misalnya transaksi tanggal 3 nya aja. Nah ini kita cetak. Nah ini buat tanggal 3 aja nih yang muncul gitu. Dia akan muncul tanda tangannya juga sama total transaksinya juga. Seperti itu. Ini juga bisa di print dan juga bisa di save juga. Kembali X, terus ke data pemesanan. Data pemesanan kita tinggal masukkan pemesanan siapa nih yang mau kita cetak, Unindra misalnya. Kita cetak, nah muncul nih dia udah 2 kali pemesanan. Lalu kita coba ke laporan data barang. Data barang ini udah langsung gak usah pakai parameter, dia langsung mencakup semua data barangnya gitu. Kita lihat keseluruhannya. Nah seperti ini. Kemudian ada surat jalan. Surat jalan ini menggunakan ID transaksi. Misalnya mau masukin ID transaksi T014 kali ya. Ada nggak ya? Oh ada. Nah ini dia. Isinya dari barang-barang transaksi T0014. Ini juga ada tanggalnya, tanggal hari ini sama. Dan juga tanda tangannya. Ini tampilan fullnya. Kemudian yang terakhir ada data pembayaran. Ini kita masukkan sama juga kayak transaksi tadi, tanggal awal, tanggal akhir. Saya masukkan untuk 1 hari misalnya. Berarti memasukkan tanggal yang sama kalau 1 hari. Kita cetak. Nah, ini akan muncul data pembayaran untuk 1 hari ini. Bisa juga sebulan. Kalau misalnya dia sebulan berarti masukin tanggalnya dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30 gitu, cetak. Nah kayak gitu. Ini karena berode 1 jadi yang nongol cuma 1. Itulah tadi demonstrasi perancangan sistem informasi penjualan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.